Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul satu sama lain di tempat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema membaca buku sebagai jantung pendidikan. Membaca buku sebagai jantung pendidikan. Jantung memiliki fungsi bagi tubuh manusia untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Demikian pun membaca buku yang fungsinya untuk melatih otak berpikir lebih kritis maupun menganalisis isi dari apa yang dibaca guna meningkatkan pengetahuan. Karena itulah kegiatan membaca dicantumkan sebagai salah satu pembelajaran dalam KTSP, sehingga sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi kita telah diajarkan untuk membaca buku. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, meski demikian, pada kenyataannya minat baca di bangsa kita masih sangat rendah. Dalam peringatan Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2021 lalu, Abdul Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua Orkestra menyatakan bahwa UNESCO memberikan riset jika minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1000 masyarakat hanya 1 orang yang punya minat membaca. Melihat kondisi pelajar saat itu, tidak sedikit dari mereka yang bahkan untuk membaca soal mata pelajarannya saja mereka tidak berminat, apalagi untuk membaca sebuah buku. Nah, hal ini dikarenakan kebiasaan membaca dalam diri mereka sangatlah kurang. Hadirin yang saya hormati, ada berbagai hal yang mempengaruhi rendahnya minat baca, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pelajar. Dan latar belakang yang utama ialah sifat malas yang bisa terjadi baik pada anak, bahkan juga baik pada orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam pidato kali ini kita akan membahas cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Karena sebagai pelajar yang tengah berjuang di bidang pendidikan, kita berperan untuk memerangi rasa malas membaca. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, ada 4 hal yang dapat kita lakukan agar minat baca kita meningkat, yaitu yang pertama, cari bacaan sesuai minat. Misalnya kita suka memasak, maka bacalah buku yang membahas tentang memasak. Kemudian yang kedua yaitu luangkan waktu 30 menit dalam seminggu untuk membaca. Jadi sebuah survei menyatakan jika membaca buku selama 30 menit akan meningkatkan minat baca seseorang. Yang ketiga yaitu ciptakan tantangan membaca. Artinya jika selama ini kita gemar membaca buku fiksi, maka mulailah membaca buku non-fiksi. Kemudian yang keempat yaitu jangan terpaku pada satu buku yang digemari. Artinya tidak memaksakan diri untuk terus membaca buku yang tidak menarik minat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagaimana kita menjaga jantung dalam diri kita agar berfungsi dengan baik, maka kita juga perlu menjaga dan melestarikan minat baca dalam diri kita, supaya dengan minat membaca yang kita miliki, kita semakin terdorong untuk membaca berbagai buku guna menambah wawasan. Dan yang paling terpenting, dengan kebiasaan membaca, kita bisa menganalisis dengan bijak berbagai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup pidato ini, mari kita dengarkan kata bijak tentang membaca dari Bapak Muhammad Hatta. Demikian, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.